Ya, shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam surat 1 Yohanes, saudara-saudara. Ya, dengan judul firman Tuhan, Kristus bukti kasih. Kristus bukti kasih. Nah, itulah Natal. Ketika Tuhan Allah telah membuktikan kasih-Nya dengan mengirim anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia, yang menjadi pertanyaan adalah respon kita bagaimana, saudara-saudara. Nah, tahun ini Tuhan mengizinkan kita dan gereja-gereja lain Natalannya sunyi senyap ya. Sunyi senyap, seperti lagunya Malam Kudus, sunyi senyap. Benar-benar sunyi dan senyap. Artinya apa? Gereja besar tidak merayakan Natal. Bahkan teman-teman berkata, ketika saya pelayanan di gerejanya, kapan Natalan? Tidak Natalan. Kenapa tidak Natalan? Nanti kalau Natalan yang datang banyak, Pak. Katanya seperti itu. Jadi lebih baik tahun ini kita tidak Natalan. Bahkan kalau saudara renungkan, sudah tidak ada lagi yang namanya door prize ya. Kalau di tempat lain itu Natalan door prize-nya luar biasa. Ada yang kulkas, ada yang mesin cuci. Nah, gitu. Jadi bulan Desember itu awal bahkan November itu sudah dipasang itu di depan gitu ya, untuk dibagikan waktu perayaan Natal. Tapi tahun ini sepertinya sudah tidak ada lagi. Lalu apalagi identik dengan kemeriahan, identik dengan apa istilahnya ya, hal-hal yang menakjubkan ya, makan-makan dan lain sebagainya. Tahun ini Tuhan izinkan semuanya tidak ada. Nah, firman Tuhan mau mengingatkan kita ternyata Natal bukan semuanya itu. Esensi dari Natal, respon manusia menyambut Natal bukan semuanya itu. Lihat di dalam Alkitab, respon para gembala ketika menyambut Natal apa? Dengan penuh kesederhanaan. Nah, makanya Tuhan izinkan tahun ini, saudara-saudara, Tuhan mengajar kita untuk kita melakukan menyambut Natal dengan penuh sederhana. Intinya adalah apa makna Natal itu? Kristus sebagai bukti kasih Tuhan. Mari kita lihat satu ayat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat yang ke-10. Dan inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atau pengampunan bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara, kalau kita merenungkan mengapa Allah harus mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Ya, firman Tuhan mengatakan supaya kita hidup olehnya. Berarti sebelum Allah mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia, berarti kita dihantui dengan yang namanya kematian, saudara. Kenapa? Kita mundur ke belakang di dalam peristiwa kitab Kejadian. Ini gambar Adam dan Hawa ketika sudah jatuh dalam dosa, lalu diusir ya dari Taman Eden, kemudian taman itu dijaga oleh kerubium atau malaikat ya, di situ dikatakan supaya Adam dan Hawa tidak boleh masuk lagi ke dalamnya. Nah, kenapa? Karena dosa, melanggar perintah Tuhan, mereka tidak taat kepada Tuhan. Itulah asal mula kenapa Allah harus mengutus anaknya ke dalam dunia. Nah, ternyata kalau saudara lihat Kejadian 3 ayat 15, maka sebenarnya Natal atau kelahiran Kristus itu sudah dinubuatkan di kitab Kejadian. Bahkan kelahiran Kristus, kedatangan Kristus ke dalam dunia itu adalah nubuatan yang pertama kali yang dicatat oleh Alkitab. Coba kita lihat Kejadian 3 ayat 15. Mengatakan seperti ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, yaitu ular, dan perempuan ini, antara keturunanmu, ular, dan keturunannya, keturunan perempuan. Keturunannya, yaitu keturunan perempuan, akan meremukkan kepalamu, yaitu si ular, dan engkau ular akan meremukkan tumitnya. Siapakah itu? Yaitu keturunan perempuan. Nah, saudara-saudara, nubuatan yang pertama bukan karya Tuhan atau mujizat-mujizat. Walaupun mujizat-mujizat juga sudah dinubuatkan. Ya, lalu apalagi? Kematiannya, gitu ya, juga dinubuatkan. Kebangkitannya juga sudah dinubuatkan, kenaikannya ke surga pun juga sudah dinubuatkan, bahkan kedatangannya kembali pun juga sudah dinubuatkan. Tapi kalau saudara ingat di Kejadian 3:15,
maka nubuat yang pertama yaitu kelahiran Kristus untuk datang ke dalam dunia. Kenapa? Karena Adam dan Hawa sudah berdosa, maka Tuhan Allah di situ memberikan nubuatan, yaitu tentang kelahiran Kristus, dan sudah digenapi di dalam peristiwa Natal. Nah, saudara-saudara, kita boleh lihat di situ apa yang dikerjakan oleh Tuhan ketika ada di Taman Eden. Firman Tuhan mengatakan ketika Adam dan Hawa memakai pakaian dari daun ara, maka diganti oleh Tuhan dengan pakaian kulit binatang. Ya, kalau saudara baca di Kejadian pasal 3. Jadi mereka memakai cawat, kata firman Tuhan ya, pakaian daun ara, lalu diganti oleh Tuhan dengan pakaian kulit binatang. Artinya apa? Maka Tuhan menyediakan pengampunan, Tuhan menyediakan penebusan. Kalau kita lihat di situ, bukan sekedar kulit binatang, tapi sih sebelum kulit binatang diberikan, apa yang dilakukan Tuhan? Pasti penyembelihan binatang itu, dan bukan hanya sekedar disembelih, tapi ada darah yang dicurahkan untuk penebusan, untuk pengampunan dosa. Dan itu yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Dan kalau lihat, itulah mezbah yang pertama kali di mana ada korban persembahan yang dibakar di atasnya. Saya sudah sampaikan di doa malam kemarin, saudara-saudara. Jadi yang pertama kali Tuhan membuat mezbah, lalu ada korban yang dibakar di atasnya, kemudian di situ apa? Darah dicurahkan, lalu kulitnya dipakaikan Adam dan Hawa. Dan itu terus zaman Nuh, lalu zaman Abraham, zaman Ishak, zaman Yakub, lalu zaman Musa, orang Israel di padang gurun, terus sepanjang perjanjian lama, saudara, tetap mengadakan ibadah dengan korban persembahan, ya, penyembelihan binatang, lalu dikorbankan di atas mezbah. Makanya yang lalu saya mengatakan mezbah tidak boleh dibiarkan kosong, karena Tuhan tidak pernah tertarik dengan mezbah yang kosong. Harus ada korban persembahan yang dibakar di atasnya. Nah, hidup saya dan saudara itu kan bagaikan mezbah. Ada lagu yang mengatakan, kubawa hidupku sekarang ke tempatmu Tuhan. Ya, kubawa hidupku sekarang ke tempatmu Tuhan. Kita bagaikan korban persembahan yang dipersembahkan di hadapan mezbah. Jadi saudara, terus-menerus orang Israel melakukannya, tapi kitab Ibrani mencatat ketika mereka melakukannya, maka dosanya tidak diampuni atau dihapus dengan tuntas, tapi dosanya hanya ditutupi dengan persembahan. Berdosa lagi ditutupi dengan persembahan. Makanya Alkitab berkata mereka mengadakan pengorbanan terus-menerus. Lalu Ibrani mencatat tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Darah yang dimaksud di situ bukan darah binatang, saudara-saudara, tapi darah anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi, saudara, kita boleh lihat di kitab Kejadian, kelahiran Kristus adalah nubuatan yang pertama kali, dan ternyata kematian Kristus pun juga bukan hanya dinubuatkan, tapi seolah-olah dikatakan apa? Coba kita lihat, nggak ada di situ ya. Kejadian 3 ayat yang ke-21 di situ. Di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 21 mengatakan seperti ini. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi bukan hanya kelahirannya, tapi kalau kita lihat di situ apa? Kematian Kristus. Ya, Adam dan Hawa diberi pakaian kulit binatang, artinya diampuni, ya, artinya ditebus dosanya. Nah, itu merupakan apa? Jauh ke depan nantinya ketika Kristus mati di atas kayu salib, dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia. Jadi, saudara, Natal tidak bisa dilepaskan dengan kematian. Kelahiran Kristus tidak bisa dilepaskan dengan kematian Kristus. Nah, kita yang harus ingat, walaupun bulan Desember seolah-olah itu kita bersuka-cita karena dia lahir, tapi jangan lupa, kelahirannya tidak bisa dilepaskan, dipisahkan dengan kematiannya. Nanti di bulan April kita merayakan Jumat Agung, saudara, maka kita pasti menyinggung juga kenapa dia harus datang dalam dunia, yaitu kelahirannya. Jadi sepanjang perjanjian lama, pengorbanan dalam perjanjian lama tidak bisa menghapus dosa dengan tuntas, hanya menutupi dosa. Tapi ketika Kristus datang ke dalam dunia, dia mati di atas kayu salib, dia menghapus dosa dengan tuntas sekali untuk selama-lamanya. Coba Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Di situ dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, ini penggenapannya ya. Ia, yaitu anaknya diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kamu diterima menjadi anak. Jadi
Keturunan perempuan yang dimaksud adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Setelah genap waktunya, kata firman Tuhan ya, lalu Kristus lahir ke dalam dunia. Nah, saudara-saudara, kelahirannya tidak langsung datang ke dalam dunia. Kalau seandainya dia langsung datang ke dalam dunia dalam tubuh fisik yang sudah dewasa, mungkin orang pada masa itu akan takut. Ini makhluk dari planet mana kok tiba-tiba dia muncul? Tapi Alkitab mengatakan melalui kelahiran, yaitu melalui silsilah. Matius 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Sudah baca, saudara-saudara? Yaitu bicara tentang apa? Kalau kita baca Injil Matius, langsung ayat 18 mulai, inilah kelahiran Yesus Kristus sebagai berikut, gitu ya. Tapi kalau yang ayat 1 sampai ayat 17, dikatakan apa? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Abraham ya, di situ ya. Dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus anak Abraham dan seterusnya. Nah, murid saya yang hari Kamis itu bertanya, Pak, saya kalau baca Alkitab ketika membaca silsilah, kok saya bosan ya Pak? Bukan hanya kamu bosan ya, kita semua mungkin bosan juga, saudara. Apalagi di kitab Tawarik, Pak. Itu kan bicara tentang silsilah-silsilah panjang lebar di situ. Ayo mau jujur, siapa di antara kalian ketika menemukan perikop atau pasal itu, kalian baca atau kalian lompati? Atau yang satu lagi berkata, puji Tuhan, aku nggak bisa tidur, baca ini langsung ngantuk dan akhirnya tertidur, gitu ya. Jadi akhirnya baca Alkitab jadi obat tidur. Wah, nggak boleh itu. Kalau ngantuk ya tidurlah, kalau ngantuk jangan baca Alkitab, kan begitu, saudara. Nah, ketika saya tanya, ya, kenapa kok kamu bosan? Iya, Pak, nggak ada berkatnya. Nah, kalau saudara baca Alkitab kan ayat-ayat yang lain, nah pasti ada berkatnya apa ini, maknanya apa ini. Tapi kalau kelahiran, ya silsilah-silsilah, berkatnya apa kira-kira? Ada di antara kalian yang merenungkan ketika baca silsilah berkatnya apa? Bahkan ayat-ayat itu pernah nggak tertulis di telur Paskah? Atau kalian dapat apa? Roti perjamuan ya. Nah, sekarang roti perjamuannya itu modelnya ada ayat, memang sudah lama itu ada, tapi jadi satu dengan cupnya. Ya, minggu kemarin saya pelayanan perjamuan sucinya sudah praktis ya, satu cup itu isinya roti dan bawahnya itu anggur. Ya, jadi dibuka rotinya dulu lalu dibalik, anggurnya dibuka. Wah, praktis sekali itu, saudara-saudara ya. Nah, di situ ada ayatnya. Kira-kira menemukan enggak ayat Matius 1 ayat 1 sampai 17 atau Tawarik tentang silsilah memperanakkan. Ada enggak? Enggak pernah ada. Yang ada adalah Ibrani 10:25. Janganlah meninggalkan persekutuan-persekutuanmu dengan Tuhan. Janganlah kamu khawatir. Tuhan adalah gembalamu, ya, takkan kekurangan. Bahkan Maleakhi 3:10, ya toh, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu. Nah, itu yang sangat banyak beredar ayat yang dibagikan. Tapi silsilah-silsilah nggak pernah diberikan. Nah, kenapa, saudara, membosankan? Kenapa nggak ada berkatnya katanya? Lalu saya berkata kepada mahasiswa saya itu, kalau engkau baca silsilah, katakanlah di situ disinggung Abraham, di situ disinggung lagi siapa? Yakub, lalu Yehuda, ya, Yusuf, lalu siapa lagi? Banyak tokoh-tokoh, kamu mundur ke belakang, baca kisahnya. Nah, jangan dilanjutkan dulu baca kisahnya apa. Nah, hari ini kita akan merenungkan itu. Ketika engkau baca kisahnya, maka engkau akan menemukan keunikan, engkau akan menemukan keindahan. Kenapa kok silsilah itu ditulis? Sebenarnya saya mau mengatakan kepada kita semua, sebenarnya ada berkatnya. Berkatnya apa? Anaknya banyak kan? Memperanakkan. Tapi hari ini kita akan belajar. Ternyata silsilah itu ditulis supaya orang-orang itu tahu bahwa Kristus itu jelas ya asalnya dari mana, saudara. Ternyata tidak berasal dari keluarga baik-baik, tidak berasal dari orang-orang yang baik, saudara. Tidak. Nah, sore ini, malam ini kita akan merenungkan bersama-sama. Nah, yang pertama, saudara, ini yang jadi pertanyaan. Apakah rencana Tuhan itu dapat digagalkan? Apakah nubuat Tuhan bisa digagalkan? Apakah janji-janji Tuhan itu bisa digagalkan? Firman Tuhan tadi pagi ya disinggung itu. Kalau saudara baca Ayub 42 ayat 4, di situ dikatakan apa? Rencana Tuhan tidak dapat gagal. Walaupun banyak usaha untuk menggagalkannya. Termasuk kelahiran Kristus, kedatangan Kristus, saudara, itu banyak orang tokoh yang akan menggagalkannya. Coba kita lihat, saudara. Ternyata kita belajar kasih Tuhan itu menjaga silsilah. Kenapa? Karena keturunan berusaha diputus. Kalau saudara melihat di dalam silsilah Yesus itu ya sangat jelas. Kalau saudara saya tanya papahnya opa omamu siapa? Tahu? Sudah nggak tahu. Apalagi opa omanya opa omamu. Tahu? Sudah tidak tahu.
Tapi orang Israel di dalam silsilah sangat detail, sangat teliti menuliskannya, saudara. Kenapa? Karena itu penting sekali garis keturunan. Makanya kita lihat yang pertama di Matius 1 ayat 1 sampai 17, nanti kalian baca ya, kasih Allah anugerah Tuhan menjaga silsilah. Kristus adalah bukti kasih. Dan ternyata kita lihat kasih Tuhan menjaga silsilah supaya jangan sampai terputus walaupun banyak orang usaha-usaha untuk memutus atau menggagalkan rencana Tuhan itu. Yang pertama siapa? Fir'aun. Kalau kalian baca Keluaran 1 ayat 15 sampai 16. Di situ Fir'aun melakukan pembunuhan laki-laki di Mesir. Benar? Tujuannya apa? Supaya orang Israel hanya banyak perempuan lalu tidak akan nantinya melahirkan Mesias. Seperti itu ya. Lalu siapa lagi? Kitab Ester pasal 3 1 sampai 15. Ada seorang yang bernama Haman ingin memusnahkan orang-orang Yahudi pada saat itu. Bayangkan, kalau orang Yahudi musnah, berarti otomatis Mesias atau Kristus tidak akan datang. Benar ya? Jadi Fir'aun berusaha menggagalkan. Ya, Haman juga berusaha menggagalkan. Yang ketiga, pembuangan, saudara ya. Yang kerajaan Israel yang utara dibuang ke Asyur, itu memang lenyap, saudara ya, tidak ada yang tersisa. Tapi di Babel ada yang tersisa. Dan kalau kita lihat, saudara, Yeremia 31 memang akhirnya pulang, gitu ya. Jadi, saudara, apa lagi? Herodes di Matius pasal 2 ayat 16. Firman Tuhan mengatakan berusaha membunuh anak itu walaupun ngakunya apa? Kepada orang Majus. Kalau engkau sudah menemukan anak itu, beritahu kepadaku supaya aku pun datang sujud menyembah dia. Benarkah Herodes itu akan membunuh, akan menyembah, saudara-saudara? Tidak. Karena ketika ada anak yang baru lahir, Alkitab mengatakan dia terkejut dan gemparlah seluruh Yerusalem pada masa itu. Baca di Matius pasal yang kedua. Lalu ketika dikatakan terkejut, apa maksudnya? Dalam hati berkata, ini ada raja baru ya yang akan menggantikan aku. Begitulah pikirannya, saudara. Makanya ketika orang Maju sudah ketemu, diperingatkan supaya jangan kembali ke Herodes, akhirnya melewati jalan lain, pulang ke negerinya. Kalau yang kemarin ikut seminar tentang itu ya, apa tuh? Bintang yang ajaib, saudara. Kita bisa melihat orang-orang Majus itu berjalan dari Persia ke Yerusalem itu jaraknya 1.600 km sepanjang Pulau Jawa, saudara. Ya, ketika sudah ketemu bayi Yesus, menyembah, lalu pulang, saudara. Lihat ya. Dan tidak memberitahu kepada Herodes. Sebab kalau memberitahu Herodes, maka anak Yesus itu bukan bayi lagi ya, anak itu akan dibunuh. Saudara, apa yang terjadi? Yusuf diberitahu dalam mimpi supaya pergi ke Mesir karena akan dibunuh anak itu. Akhirnya Herodes marah dan akhirnya melakukan pembunuhan semua anak-anak di bawah umur 2 tahun. Saudara-saudara lihatlah, Fir'aun, Haman, Herodes dipakai oleh si jahat, oleh si iblis itu untuk menggagalkan rencana Tuhan, untuk membatalkan kehadiran Mesias. Tapi kasih Tuhan menjaga, melindungi. Akhirnya Kristus tetap lahir. Saudara, kita boleh melihat yang pertama, kita bersyukur kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang menjaga supaya silsilah tidak terputus dan akhirnya Kristus datang ke dalam dunia. Yang kedua, saudara, 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 tadi mengatakan, dia diutus untuk apa? Untuk mengadakan pendamaian bagi dosa-dosa mereka, untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Saudara, kita lihat di Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 tadi, di situ ada dosa-dosa yang dilakukan ya. Nanti bagian yang ketiga, yang terakhir kita akan lebih jelas lagi. Daud dan Batseba, saudara, berzina, lalu hukumannya apa? Anaknya mati. Lalu umat Tuhan ketika berdosa sudah diperingatkan oleh banyak para nabi, mereka juga tidak mau bertobat dan akhirnya Tuhan menghukum mereka, dibuang ke Asyur dan dibuang ke Babel. Nah, kenapa, saudara? Walaupun Tuhan itu mengampuni, gitu ya, memang Alkitab mengatakan sisanya yang diselamatkan. Artinya apa? Tuhan mengampuni dosa, tapi jangan lupa konsekuensi dosa tetap ada. Akibat dosa tetap ada dan harus ditanggung. Sama seperti saya dan saudara. Ketika kita melakukan dosa, kita berdoa minta ampun di hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni, tapi konsekuensi dosa harus kita tanggung. Seperti Daud dan Batseba, apa konsekuensinya? Anaknya mati. Apa konsekuensi dosa umat Tuhan? Dibuang ke Babel. Nah, itu konsekuensinya. Lalu apa yang dibutuhkan dalam hal ini? Sebenarnya yang dibutuhkan adalah pertobatan atau konversi sejati. Mazmur 51 ayat 18 dan 19, Raja Daud berkata,
korban sembelihan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, bukan kambing domba, lembu sapi dengan jumlah yang besar. Walaupun kalau lihat di dalam perjanjian lama, Tuhan sangat senang dengan korban persembahan. Dan Alkitab selalu mencatat, kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati, maka bau persembahan itu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi saudara-saudara, di dalam peristiwa Daud itu dia mengakui, ternyata semuanya itu tidak berkenan. Lalu dia mengatakan apa, saudara-saudara? Yang berkenan di hadapan Tuhan adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak kau pandang hina ya Tuhan. Artinya apa, saudara-saudara? Pertobatan yang dimulai dari dalam hatinya, dari dalam dirinya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, itulah yang diberkenan di hadapan Tuhan. Itu pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah, asalnya dari mana, saudara? Pertobatan sejati adalah akibat dari ketika saya dan saudara sudah mengalami kelahiran baru. Apa artinya? Kalau seseorang berkata, aku sudah lahir baru, berarti buktinya yang pertama, ada perubahan hidup dan karakter. Seperti 1 Petrus 2 ayat 1 dikatakan apa? Saudara, buanglah dari dalam segala dirimu sendiri, yaitu kejahatan, tipu, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Karena itu, buanglah dari dalam dirimu sendiri kejahatan, tipu, munafik, kedengkian, dan fitnah. Karena itu, karena apa? Ayat di atasnya, pasal 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang kekal, yaitu firman Allah yang hidup. Jadi saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, bisa melahirkan baru orang berdosa. Petrus berkhotbah, nah itu pengalamannya dia ketika dia tulis 1 Petrus itu, ketika dia berkhotbah di Yerusalem, Kisah Rasul pasal 2, firman Tuhan diberitakan, Yesus satu-satunya yang dari Nazaret yang telah mati dan bangkit itu, dikatakan apa? 3.000 jiwa akhirnya percaya Tuhan. Jadi saudara, bersyukurlah kalau setiap saat, setiap waktu firman Tuhan kita dengar. Ya, kalau ada di antara kita yang belum lahir baru, belum jadi manusia baru, belum bisa hidup baru terus-menerus, maka bersyukurlah, siapa tahu, saudara, dan kita berharap firman Tuhan itu bekerja. Jadi yang pertama, apa artinya perubahan hidup dan karakter? Hidup semakin menyerupai Kristus. Artinya bisa membuang, dan yang kedua apa? Kolose 3 ayat 5-9 dikatakan, karena itu matikanlah ya segala sesuatu yang duniawi. Apa itu? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi dua hal ini, saudara-saudara, buang dan matikan, itu menunjukkan apa? Bahwa hidup saya, hidup saudara harus selalu berubah. Nah, lalu kita lihat di situ yang kedua, dan jadilah bayi yang suka susu. Di situ dikatakan ya. Apa artinya? Kalau sudah lahir kan pasti jadi bayi. Masa bayi terus? Nah, kita umur berapa? 20 tahun katakanlah. Ada yang di bawah itu, ada yang lebih dari itu. Ya, umurnya. Masa bayi terus? Kan enggak. Kalau ada umur 20 tapi bayi terus, berarti itu sakit ya, ada masalah. Nah, hari ini kita belajar jadilah bayi setelah lahir, lalu susu. Di situ ya, apa pengertiannya secara figuratif? Suka firman Tuhan. Makanya celaka kalau orang Kristen nggak suka firman. Kenapa? Karena firman itu yang menumbuhkan iman. Pujian dan penyembahan walaupun baik, Alkitab tidak pernah berkata oleh pujian dan penyembahan imanmu bertumbuh. Enggak ada, saudara. Doa dan puasa walaupun itu diajarkan Alkitab, tapi tidak pernah ada ayatnya yang mengatakan melalui doa dan puasa imanmu bertumbuh. Tapi Roma 10 ayat 17 mengatakan apa, saudara? Ya, kita bisa bertumbuh kalau kita mendengar firman Tuhan. Jadi kita boleh belajar ketika seseorang berkata aku sudah lahir baru, maka ada perubahan hidup. Yang kedua apa? Selalu menikmati, bersemangat untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Ketika kita membaca silsilah tadi, ternyata kasih Tuhan memilih orang berdosa. Siapa saja, saudara. Kalau mau jujur, Kristus lahir dari orang-orang yang tadi saya sudah mengatakan tidak baik ya, orang yang berdosa. Dan kenapa semua ditulis di Alkitab? Nah, kalau kita lihat Alkitab itu transparan, gitu kan? Jujur apa adanya dia tulis, saudara. Jadi bukan hal yang memalukan, supaya menjadi pelajaran kata Alkitab, menjadi contoh bagi kita orang-orang yang hidup di akhir zaman, supaya saya dan saudara 1 Korintus 10 mengatakan jangan mencontoh perbuatan buruknya mereka, perbuatan jahatnya mereka, hidup rusaknya mereka. Makanya ditulis, saudara. Nah, kita lihat di Alkitab khususnya Matius 1 ayat 1 sampai 17, paling tidak ada 5 wanita.
Nah, biasanya para wanita itu tidak pernah ditulis di silsilah. Tapi kalau itu ditulis, berarti itu satu hal yang luar biasa. Makanya orang Yahudi kuno itu berdoanya apa? Bersyukur karena dilahirkan laki-laki dan bukan wanita. Kenapa kalau laki-laki itu masuk garis keturunan? Kalau wanita tidak. Kalau itu ditulis berarti ada satu hal yang luar biasa. Nah, sehubungan dengan Kristus, maka 5 wanita ini ditulis. 5 wanita yang seperti apa? Yang pertama, Tamar disebut. Ya, siapa Tamar itu? Kalau saudara baca Kejadian 38 ayat 16, di situ dikatakan apa? Tamar itu berzina dengan papa mertuanya Yehuda. Jadi anak menantu berbuat zina dengan papa mertuanya. Kira-kira ini orang yang seperti apa, saudara ya? Dosa yang seperti apa? Memalukan sekali kan? Tapi justru Tamar ditulis di sisilah Yesus Kristus. Jadi artinya anugerah Tuhan memilih orang berdosa. Mungkin sore hari ini ya ada yang berkata, aku tidak layak, aku tidak mungkin karena hidupku rusak, hidupku penuh dengan dosa dan lain sebagainya. Tapi hari ini berita sukacita, kasih Tuhan yang memilih saudara. Tamar dipilih oleh Tuhan. Gitu ya. Lalu yang kedua siapa? Rahab. Siapa Rahab? Nah, kita tahu ya di kitab Yosua 2 ayat 4 sampai 7, lalu dikutip juga Yakobus 2 ayat 25 dikatakan pelacur dan orang asing kata Alkitab. Coba Saudara lihat ya, orang-orang yang seperti ini dipilih oleh Tuhan. Lalu pertanyaannya apa Rahab itu dibenarkan karena perbuatannya? Nah, hati-hati ya. Kalau menurut Yakobus 2 25 dikatakan iman bekerja, iman sempurna itu melalui perbuatan. Lalu dikatakan Rahab dibenarkan karena perbuatannya. Pertanyaannya perbuatan apa? Kalau kalian baca Yosua 2, 4 sampai 7, perbuatannya apa? Menyembunyikan pengintai yang diutus oleh Yosua. Ketika orang-orang Yeriko datang, 2 orang yang kau sembunyikan yang masuk dalam rumah ini di mana sekarang? Lalu Rahab berkata apa? Dia telah pergi, susullah, kejarlah, ya, sampai ke pintu gerbang. Mungkin masih ada di sana. Padahal Alkitab mengatakan apa? Rahab menyembunyikan di atas atau rumahnya, gitu kan? Nah, pertanyaannya apa? Dia itu berbohong, gitu ya? Apa dia itu berbohong, saudara? Nah, ternyata ayat 9, 10, dan 12 di kitab Yosua sebenarnya diperhatikan bukan bohongnya itu, menyelamatkan orang, ya tindakannya itu dibenarkan, betul ya? Tapi sebenarnya yang dibenarkan perbuatannya bukan perbuatan bohongnya, saudara-saudara. Jadi Rahab dibenarkan karena perbuatannya bukan perbuatan bohongnya. Tapi perbuatan apa? Perbuatan ketika Rahab mengenal Allah Israel. 3 kali dicatat. Ayat 9, ayat 10, dan ayat 12 di Yosua pasal 2. Makanya saudara di kitab Ibrani pasal 11 ayat 31 dikatakan apa? Karena iman maka Rahab menyembunyikan pengintai-pengintai itu. Jadi saudara, ternyata orang perjanjian lama itu hidupnya juga berdasarkan iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Kristus yang akan datang. Walaupun mereka semua sudah mati, ya Yesaya sendiri pun sudah menubuatkan. Ibadah hari Minggu ya, kita melihat tema itu Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, sudah dinubuatkan oleh Yesaya, oleh Mika, bahkan nabi-nabi yang lain. Mereka nggak pernah ketemu dengan Kristus karena digenapi 750 tahun kemudian. Tapi iman mereka atau orang-orang sebelum para nabi ya itu semuanya tertuju kepada Kristus. Jadi yang kedua Rahab, pelacur kata Alkitab, itu pun dipilih Tuhan untuk menjadi alatnya. Lalu yang ketiga siapa? Rut. Kalau sudah lihat siapa Rut? Perempuan Moab atau orang asing. Turunan yang terkutuk. Nanti baca di kitab Kejadian 19 ayat 36 sampai 38. Itu dikatakan apa, saudara? Lot itu mempunyai 2 anak perempuan. Lalu kedua anak perempuannya ini tidur dengan Lot. Lalu mengandung, anaknya sulung melahirkan Moab, lalu anak yang adiknya melahirkan Amon di situ. Makanya Tuhan berkata ini keturunan yang terkutuk karena anaknya Lot sekaligus cucunya Lot. Waduh, bisa bayangkan ya, saudara. Coba lihat, akhirnya melahirkan keturunan ya namanya Rut, orang Moab. Itu dari sana. Itu keturunan yang terkutuk. Bahkan Ulangan 23 mengatakan apa? Tidak boleh masuk ke dalam jemaah orang Israel. Ini benar-benar dikutuk. Tapi lihatlah Rut akhirnya dipakai Tuhan, dipilih Tuhan. Nah, yang keempat istri Uria yang namanya Batseba tadi, ya akhirnya Daud berzina dengan dia. Nah, siapa yang bersalah? Ya sama-sama salah, saudara ya. Daud atau Batseba ya keduanya sama-sama salah. Jadi kita lihat semua orang berdosa. Lalu yang terakhir yang kelima, Ibu Maria. Mungkin ini lebih baik
dibanding 4 orang di atas tadi ya. Tapi pertanyaannya, apa Maria orang baik-baik, saudara? Walaupun dikatakan seorang keturunan imam, mengaku di hadapan malaikat Gabriel, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, Lukas 1 ayat 38. Apakah perempuan baik-baik? Tidak. Karena Roma mencatat di hadapan Tuhan semua orang itu sudah berdosa dan tidak ada kebaikan sedikit pun. Tapi intinya ketika mereka orang berdosa dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjadi alatnya. Itu semua karena apa? Kasih karunia-Nya. Jadi yang pertama kita boleh belajar melalui peristiwa Natal, kita diingatkan kasih Tuhan memelihara silsilah Yesus. Walaupun diputus, digagalkan oleh Fir'aun, Haman, Herodes, tadi kata Alkitab, tapi rencana Tuhan tidak dapat digagalkan. Yang kedua, kasih Allah mengampuni dosa-dosa kita, tapi dosa ada akibatnya, gitu ya. Yang ketiga, kasih Allah memilih orang berdosa untuk dipakai sebagai alatnya. Jadi pada sore hari ini, saudara-saudara semua, renungkan ketika kita merayakan Natal, itu kasih Tuhan yang memilih saya dan saudara supaya kita dipakai untuk melayani Dia. Apapun yang Tuhan percayakan pelayanan itu kepada kita, khususnya anak-anak muda, pelayanan digital ya, multimedia, lakukan dengan sebaik-baiknya sebagai ungkapan syukur bahwa kita mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah di dalam suasana Natal, hati dan pikiran kami boleh tertuju kepada kasih karunia Tuhan. Kasih yang ajaib ya Tuhan, kasih yang besar yang sudah menyelamatkan kami, mengampuni kami orang yang berdosa. Kiranya Engkau memakai setiap anak-anak-Mu pada sore hari ini, bidang pelayanan yang Tuhan sudah percayakan, biarlah mereka lakukan dengan sesungguh-sungguhnya dan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat firman Tuhan boleh dinyatakan pada setiap kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.